Oke, kita akan lanjut lagi ngoding untuk galeri foto untuk KKRPL ya. Jadi nanti kita akan buat CRUD sampai kategori detail, kalau bisa sampai foto untuk cerut. Jadi sekalian selesai. Jadi alur besarnya sudah selesai. Terus selanjutnya, video selanjutnya tinggal front endnya aja, bagian landing page. Jadi ke admin LTE ya. Jadi saya menggunakan admin LTE. Terus saya gabungkan templatingnya menggunakan bleednya Laravel. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk templatingnya admin LTE ya. Mana ya? Admin LTE. Oke, ini. Nah, ini silahkan dibuka di indeksnya. Nah, oke, di sini sudah disediakan beberapa template ya. Kalian bisa pakai mana aja. Ini sama sih sebenarnya, cuma beda tampilan aja. Nah, kalau saya pakai yang satu aja sih cukup. Jadi kita tinggal Ctrl U. Nah, nanti semua codingan ini akan kita copy ke project. Nanti akan kita gabungkan. Nah, sekarang kita copy dulu plugin-pluginnya. Jadi yang perlu kita copy adalah disk, lalu plugin dan build. Tuh, kita copy, lalu kita paste di file Laragonnya di project kita. Ini www galeri foto, lalu di public. Jadi kita paste di public. Nah, oke, tinggalan. Jadi harusnya kita buat untuk nyebutnya admin LTE gitu aja deh. Jadi kita nanti kan ada dua template biar bisa pisah apa namanya CSS nya, build nya itu kan nanti beda-beda setiap template. Jadi kita pisahkan agar mudah untuk mengalamatkannya. Oke, seperti ini. Jadi nanti pemanggilannya admin LTE baru nama foldernya. Nah, selanjutnya di sini kita cek di public, harusnya sih sudah tambah. Nah, ini admin LTE. Oke, sekarang tinggal kita copy aja dari sini. Copy semuanya, letakkan, kita buat folder baru, namanya adalah dashboard. Oke, jadi dashboard ini untuk apa, back office-nya, jadi pengaturan di belakang. Lalu nanti landing page-nya sendiri. Jadi nanti ada dua. Kita buat sekali aja. Landing page. Lalu ada login. Jadi kita pisahkan. Jadi nanti di login isinya ya terkait login, register, forget password, kayak gitu-gitulah. Nah, di landing page ini, di dashboard ini sorry, kita buat beberapa file. Yang pertama index.bleed.php. Jadi ini isinya nanti adalah halaman pertama kali dibaca, yaitu dashboard. Lalu nanti kalau tambah lagi ya ditulis saja, kayak misalkan tambah foto atau apa, silahkan ditulis saja nanti. Nah, sekarang kita untuk layoutingnya, templatingnya, kita buat folder baru namanya partial. Oke, selanjutnya di dalamnya, karena dashboard itu terbagi menjadi tiga, yaitu header, sidebar, sama footer, kita buat tiga file, yaitu header.bleed.php. Nah, terus selanjutnya ada sidebar.bleed.php. Ada lagi terakhir yaitu footer.bleed.php. Nah, untuk menggabungkan semua ini kita perlu satu file bantuan lagi yang namanya adalah master kalau saya biasanya. Jadi penamaan ini sebenarnya bebas, cuma kebanyakan dari programmer itu menggunakan seperti ini. Jadi namanya seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini di index kita copy ya tadi ya, terus kita paste di sini. Nah, jadi di indeks dulu, baru ketika ini udah jalan sesuai dengan template-nya, sesuai dengan apa yang kita mau, dan semua resource sudah terjalankan, nanti baru kita pisah menjadi beberapa bagian itu. Nah, sekarang
kita fokus aja di header sama footer. Jadi tempat resource-nya di load itu ada di header dan footer. Nah, kita fokus di sini. Di sini kalian tinggal ini aja ya. Kalau saya biasanya kayak gini. Kita copy terus search, lalu akan saya langsung pakai seperti ini. Set admin LTE ini untuk yang tadi ya. Jadi admin LTE ini admin LED. Ntar ini tak rename dulu, nanti salah. Admin LTE ya, ini ya, admin LTE. Nah, selanjutnya admin LTE terus garis miring plugin. Jadi kita ulangi lagi biar dia ke terreplace lagi. Oke. Jadi nanti ketika ada kata-kata plugin, nanti dia akan langsung terreplace menjadi seperti ini. Oke. Kita tinggal lepas aja langsung shred. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk yang terakhir ini bisa kita lakukan satu-satu sambil untuk mengecek. Nah, bukan hanya plugin tapi juga ada disk. Nah ini kan disk. Jadi di sini juga kita kasih aja langsung disk. Seperti ini terus di. Nah, jadi ini semua sudah langsung replace. Yang disk juga, yang plugin juga sudah. Lalu selain ini apa lagi ya? Bentar. Disk sudah, oke. Nanti image-nya juga langsung terload. Nah selanjutnya, kalau ada yang seperti ini, nah saya coba cek CSS. Oke, seperti itu. Jadi kita cari yang kira-kira unik. Kita copy terus paste di sini. Lalu kita ganti sesuai dengan penutupnya. Penutupnya bentar. Penutupnya ini kan pakai petik 1. Jadi di sini petik 1, terus tutup, terus pakaikan tutup PHP versi Laravel ini, pakai kurung kurawal 2 kali. Nah, kalau yang ini hati-hati ya. Jadi harus dipastikan dia sudah di posisi. Soalnya ada CSS yang HTTPS, jadi nggak perlu diganti. Oke, tinggal di, nah seperti ini. Nah, kalau warnanya udah kembali normal, tandanya dia sudah berhasil. Nah, kalau ada yang HTTPS seperti ini, kita lewati menggunakan anak panah ke bawah ini. Nah, kalau dia ke aset lagi, tinggal kita ini, yang ini ya. Kalau yang sampingnya ini semuanya, kalau yang ini satu persatu. Oke, seperti ini. Oh, bentar. Nah, ada yang salah. Oke. Jadi ini harusnya CSS. Nah, ini benar. Oke. Petiknya hilangkan aja. Jadi seperti ini. Oke, kita coba lagi. Nah, ya nggak ada perubahan ya. Oh iya, petiknya hilang. Bentar, kita undo lagi. Jadi ini, nah gini aja. Replace. Nah, oke, udah benar. Terus ini ke bawah. Ini udah benar. Benar. Nah, ini udah kembali lagi. Terus di bawah itu ada image. Nah, yang logonya PNG langsung aja kita copy seperti CSS ini. Kita paste juga ini. Nah, ini ada 2 PNG ini dan yang bawah ada 2. Ini udah bener, kita cek sama-sama untuk aset semua aja langsung. Nah, seperti itu, mudah kan? Nah, terus kita cari lagi. Nah, JPG juga ada, silahkan di copy aja. Nah, seperti ini, terus dicek apakah dia ada banyak, lalu ada yang HTTPS atau enggak. Kalau enggak ada, ya udah semua langsung. Oke, hasilnya nanti seperti ini. Kalau udah, langsung aja ke bawah. Di bawah ini, nah ini masih belum ya, karena dia
extensionnya JS. Jadi kita harus copy seperti ini. Oke, ini, nah, oke, seperti ini. JS pagar diganti seperti ini. Kita play semua. Oke, nah kalau udah seperti ini artinya harusnya udah bisa terload. Nah, kita akan coba, tapi sebelum kita coba kita harus arahkan ini link ini harus kita buat link baru agar dia mengarah ke indeksnya dashboard dengan cara ke web. Nah, kita langsung aja, kita belum pakai controller, jadi langsung ke view, get dashboard, lalu function, jadi langsung mengarah ke view lalu dashboard index. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, untuk linknya tinggal diganti dashboard. Nah, ini tampilannya udah sesuai dengan yang ada di template bawaan, seperti itu. Jadi cepat ya kalau menggabungkan seperti itu. Nah, kalau udah tersambung secara baik, sudah ya seperti yang kita inginkan, sudah sesuai dengan template, kita tinggal pecah antara header, sidebar, dan footer. Oke, sekarang kita tinggal pisah ke sini, kembali ke indeks lagi. Jadi kalau di admin LTE itu sebenarnya udah dipisah-pisah. Kita udah, misalkan kita search ya, kita search sidebar. Nah, ini udah ada main sidebar container. Nah, ini sidebar container ini untuk sidebarnya, jadi semuanya ini nanti kita akan meletakkan di sidebar. Kalau header ya nanti di atasnya sidebar itu. Jadi sidebar menjadi tengah-tengah untuk penanda dimana kita ngopi untuk header, dimana ngopi untuk footer. Oke, sekarang langsung aja ke sidebar, cari yang namanya main sidebar container di antara deket-deketnya line 176. Nah, oke, kita copy aja langsung yang atas dulu ya untuk header. Kita cut sih, bukan copy, kita cut, lalu kita paste di header. Langsung aja paste. Terus kita kembali ke sini. Ini silahkan di minimize, bisa di minimize sih. Nah, seperti ini. Kita copy sampai ketemu kata-kata footer. Oke. Nah, kita tinggal cut sidebar, lalu paste, terus yang footer sampai habis filenya kita cut juga, copy ke footer. Oke, seperti ini ya, ada footer, header, sama sidebar. Nah, lalu apa fungsinya master? Fungsinya master adalah untuk mengambil semua halaman header, footer, dan sidebar. Lalu di tengahnya ada section untuk menampung dari kontennya. Kontennya tadi sepertinya ngikut ke sidebar sepertinya. Coba kita cek. Di sidebar ini ada konten wrapper nggak ya? Konten wrapper. Bentar. Kita coba cari konten. Nah, ini konten wrapper ini harusnya miliknya konten. Jadi silahkan di minimize. Apabila menemukan yang konten ini, silahkan di cut ya, terus lalu dipaste di indeks. Jadi indeks isinya hanya konten wrapper sampai terakhir penutupnya. Jadi ngikut aja di komentarnya. Di situ sudah sesuai dengan apa yang perlu kita pecah. Selanjutnya di sini kita tinggal include menggunakan functionnya Laravel. Include di sini tinggal masukkan aja dashboard header. Jadi yang pertama harus runtut, lalu yang kedua
ada sidebar, dashboard, sidebar. Lalu di sini pakainya section, yield konten. Jadi untuk menampilkan apa yang ada di section konten, yield atau section ya. Bentar, kita coba cek yang lain, saya agak lupa. Di master, oh yield benar. Oke. Oh sorry, galeri foto. Ini benar yang yield ya untuk menampilkan konten. Terus kita include yang terakhir adalah footer. Bentar, dia masih loading. Dashboard, footer. Ya seperti ini. Jadi master fungsinya hanya untuk menggabungkan beberapa bagian yang udah kita pisah. Agar apa? Agar mudah untuk kita kita setting. Jadi isinya bisa masing-masing ya, tergantung dari style ngodingnya bagaimana. Jadi tidak ada aturan baku di sini, tergantung dari style ngodingnya aja. Oke, kalau saya sukanya seperti ini. Jadi master cuma ini aja isinya. Biasanya yang lain itu mungkin ini ada di master, jadi nggak include di header gitu. Oke, selanjutnya di index ini udah dashboard. Harusnya ketika kita nanti panggil indeks, nanti semuanya yang ada di parsial ikut. Caranya gimana? Caranya kita harus menggunakan konsep OOP di sini, yaitu menggunakan extend. Ini hanya bisa digunakan ketika menggunakan blade. Jadi hanya bisa digunakan ketika menggunakan Laravel template-nya. Lalu di sini langsung aja panggil dashboard master. Jadi masternya dipanggil untuk mewariskan semuanya, yaitu footer, header, sidebar. Lalu di sini juga kita kasih judul biar dinamis. Kita pakai section. Ini n-nya dihapus karena satu baris, jadi tidak perlu n section. Kita kasih di sini title. Jadi ini bebas penamaannya, tergantung kebutuhan. Misalkan ini galeri foto kita ambil aja dari, biasanya ini untuk halaman sih, misalkan ini halaman dashboard. Lalu nama aplikasinya, kalau saya biasanya ngambil dari env. Nah ini UKK Instagram, jadi bisa kita panggil di indeks. Misalkan kita panggil di header ya, di header itu kan biasanya untuk tempat nama aplikasi, jadi tinggal panggil aja env app name. Lalu di sini kita manggil title, yield title. Oke. Nah seperti ini. Jadi nanti nama dari sini akan muncul di situ. Selanjutnya section untuk konten. Jadi nanti masternya melihat dari sini. Section. Ini konten. Nah, jadi konten wrappernya silahkan di cut sekalian sama komentarnya ya, biar rapi. Kita paste. Bentar, nggak begitu. Oke. Oh, komennya harus sendiri. Kita cut. Nah, ini terus paste. Nah, biar indennya rapi, spasiannya rapi, jadi kita klik kanan aja format dokumen. Nanti dia baca sendiri, nanti indennya akan rapi seperti ini. Oke, selanjutnya kalau udah ini biasanya juga saya ganti dashboard 1 enggak sini, nggak perlu kita ganti. Ini tampilan home-nya, biarin seperti itu dulu. Harusnya kalau kita panggil nggak ada perubahan, mungkin yang berubah hanya penamaannya tadi. Tinggal kita panggil refresh. Nah, penamaannya udah ganti ya, ini jadi UKK halaman dashboard. Kalau misalkan kalian nggak seneng dengan fontnya, bisa diganti nanti.
apa pakai huruf besar semua atau huruf besar kecil. Nah, seperti itu untuk templating dashboard. Nah, selanjutnya kita akan buat halaman baru. Sebelum itu kita buat controllernya. Oke, kita buat controller. Yang pasti kita perlu untuk user dulu ya, soalnya nggak mungkin upload foto untuk siapa, soalnya di migration kita harus punya user dulu. Jadi di sini kita buat menu CRUD untuk user terlebih dahulu. Oke, sekarang tinggal kita buat itu aja controllernya, soalnya di app HTTP untuk tempat controller ya, itu belum ada untuk user. Jadi kita buat dulu gunakan artisan make controller. Terus di sini PHP make controller user. Nah, penamaannya pastikan huruf besar terlebih dahulu. Kalau untuk controllernya ini opsional, tapi biasanya bawaannya ada controllernya. Nah, biar ini simpel kita pakai resource seperti ini. Nah, sudah terbuat user controller. Nah, sebelum ke modul controller, kita kemarin sudah atur modelnya belum ya? Kita cek dulu. Nah, ini belum. Harusnya di Laragon, cek di Laragon itu kita buat database-nya seperti apa ya? Buat cek. Udah lupa saya. Galeri foto user, lalu email, verify, profil foto. Nah, ini nggak ada perubahan sih, profil foto aja ya. Profil foto nanti ketika udah ada register aja. Jadi kita buat di sini, ini udah benar. Terus yang detail user, nah detail user ini belum. Detail user ini isinya ada apa aja di situ. Detail user di sini ada ID user, lalu nick, nama lengkap, alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Oke. Jadi di sini kita buat protected label, lalu array ya ini ya, set baju yang bisa diisi yang mana aja, yaitu kita isi yang ID user, terus nick, selanjutnya nama lengkap, alamat, nomor telepon, itu bisa diisi semua, terus tanggal lahir. Oke, sudah seperti ini. Jadi nanti yang bisa diisi adalah ID user, nick, nama lengkap, alamat, nomor telepon, tanggal lahir. Nah, alurnya bagaimana nanti? Jadi menggunakan user controller nanti sudah bisa termasuk dengan detail user. Oke. Nah, jadi ketika melakukan input user, otomatis nanti detail usernya yang akan terisi hanya ID user saja. Oke, ID user saja sama nick. Tuh. Iya itu aja sih. Jadi ID user sama nick, atau enggak kalau mau lengkap juga bisa. Jadi semuanya langsung terisi. Cuma formnya nanti akan banyak. Oke, mungkin semuanya akan saya isi semua. Jadi ID user ini ngikut dengan usernya, role-nya berapa, maksudnya ID-nya berapa di user, nanti akan ngikut ke sini. Oke, kita tinggal buat di user controller. Oke. Di user controller pertama kita harus menampilkan dulu datanya. Oke. Di sini tinggal kita buat return view dulu. Kita langsung aja deh, langsung kita ngambil data sama dengan user
Terus di sini ada all. Nah, seperti ini. Terus di return view, dashboard. Kita belum buat file baru. Di sini kita buat file baru namanya di dashboard ya. Kita buat file baru namanya data user .php. Udah, kita kosongin aja dulu nggak apa-apa. Di user controller, di ini dashboard data user, terus di sini ada datanya. Jadi dengan array kita buat di sini data, lalu isinya dolar data yang di atas seperti ini. Sudah. Nah, jadi harusnya nanti kepanggil data all, terus dikirimkan ke mana, ke data user.read.php. Nah, di sini data user kita buat, kita copy dari sini, langsung paste saja. Tapi di sini kita harus kondisikan karena ini masih full, semua isinya adalah namanya kontennya dashboard. Nah, makanya di container fluid, silahkan dicari container fluid, dicari yang ini. Nah, container fluid ini semuanya dihapus isinya container fluid. Silahkan di blok sampai container fluid penutupnya. Nah, ini nanti hasilnya akan seperti ini. Tinggal di sini kita buat seperti ini. Benar. Kita buat gini aja deh. Nah, gini. Coba bisa nggak ya data kayak gini. Terus ini rows-nya belum kita buat. Nah, ini rows-nya kita pakaikan rows. Kita pakai resource saja. Resource. Lalu ini nama linknya adalah apa namanya ya, user. Jadi kita pakai user. Terus controllernya apa? Controllernya user controller. Nah, seperti ini. Oke, nggak ada error ya. Selanjutnya kita cek apakah error atau enggak. Di sini kita buat apa tadi, user. Nah, seperti ini. Ini hanya kayak gini karena di dashboard, di database belum ada isinya. Jadi masih kosong array-nya. Oke, yang penting udah terkirim. Selanjutnya, menunya juga kita harus kondisikan. Ini masih full. Oke. Kita harus kondisikan menunya juga. Sebelum itu kita coba PHP route list ya, untuk mengecek listnya PHP apa aja. Route list. PHP route list. Bisa. Apa namanya? PHP route list. Oh, benar kok. Oh, PHP artisan. Astaga, sorry. PHP artisan route list. Nah, ini jadi nanti ketika kita akses indeks ya, indeks itu linknya adalah user.index, ini namanya, namanya ini
user.index, user store, user create, user show, user update, user destroy, user edit. Jadi ketika kita panggil, kita manggilnya adalah ini, bukan yang ini. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum kita CRUD, kita masukkan create data, kita coba relasikan. Jadi belum kita relasikan ya, padahal harusnya database kita untuk yang ini antara user dengan detail user itu harusnya berelasi. Coba kita cek perancangan kita, galeri foto. Nah, harusnya user dan ID user itu berelasi one. User class user from detail user ya. Column not found, column detail user, user ID, user ID. Kira-kira ini ya kosong. Nah, oke, jadi seperti ini. Ketika kita running di controller ya, ini ya Mas Ian. Ketika di running user controller, ini detail user. Jadi untuk pemanggilan di modelnya adalah seperti ini, detail user, lalu ID user untuk alamatnya ke sana, origin key-nya ini ID, oke, local key-nya. Terus yang ada di detail user seperti ini, kebalikannya ya, jadi ID lalu dialamatkan dengan ID user. Oke, selanjutnya tinggal kita coba, misalkan user controller ini nggak usah seperti ini, jadi seperti ini aja, ini diganti data. Oke. Terus di data user benar-benar ya seperti ini, kita coba reload. Nah, muncul seperti ini, sudah muncul namanya. Jadi kita panggil nick aja, coba semuanya. Nah, muncul nick, nama lengkap dan lain-lain. Ini adalah contoh relasi one to one untuk di Laravel. Jadi penggunaan relasinya seperti itu. Mungkin untuk awalan agak pusing di user sama detail user, untuk apa one to many, has to one, has to many, itu agak membingungkan kalau untuk awal-awal. Memang harus sering-sering berlatih. Selanjutnya kalau udah bisa seperti ini kan untuk nampilin data ya. Jadi di sini harus kita buat tabel. Nah, tabelnya saya juga ngambil dari admin LTE. Saya pakainya biar nanti simple, kita pakai yang data tabel, biar kita apa, tidak membuat sortingnya, tidak membuat searchnya, terus downloadnya udah ada. Nah, tapi nanti untuk report kita nggak pakai ini hanya untuk tambahan fitur aja. Kita langsung aja inspect. Lalu ini bentar, oke, udah. Kenapa kok inspect? Ctrl U ya ampun, ngeblank. Ctrl U. Nah, kita copy untuk semuanya, enggak semua sih, untuk yang data tabel saja. Jadi kita cari yang data tabel with fitur, kita search aja data tabel, data tabel with default fitur, seperti ini. Nah ini
main konten ini ya, data tabel yang di default. Nah yang ini, jadi kita copy mulai dari card line 1298 sampai ke bawah penutup card. Oke, sudah. Selanjutnya di sini itu di blok sih, nanti kita bisa ngopi lagi. Di sini kita tambah data user, itu udah ada ini. Jadi yang percobaan kita tadi kita hapus saja, terus card yang tadi kita copy di sini. Nah, jadi nanti hasilnya adalah seperti ini kalau di running. Nah, udah rapi, tapi data tabelnya belum aktif, jadi kita perlu aktifkan dulu data tabel with default fiturnya. Jadi caranya adalah dengan mengambil semua resource-nya yang ada tulisan data tables. Oke, sekarang kita copy dulu yang ini. Jadi kita perlu mengcopy yang ada pesan data tabel, komentar data tabel. Kita copy, lalu dipaste di footer biar kita nggak tulis berulang kali. Oke, kita copy aja di paling bawah sini. Terus ini kita langsung replace sesuai dengan yang di atas yang pakai aset. Semua aja langsung udah. Terus yang pinggirnya kita copy mulai titik ini terus sampai terus kita bentar, salah, ini harusnya replace nya sih. Nah, terus yang kita kasih adalah yang min, semuanya ada min. Oke, paste, kita paste satu-satu aja biar nggak ada yang salah. Oh bentar, nah kan ini kayak gini, min harus teliti ya, .min.js. Oke, sudah. Oke, sip. Bentar, sepertinya ada yang salah. Mulai dari sini. Nah, yang font JS nya belum. Jadi ciri-cirinya adalah warnanya kalau nggak berubah ada yang salah, gitu aja. Cara nandainnya seperti itu. Kalau seperti ini tinggal kita paste. Udah, nah warnanya udah kembali normal. Terus kalau untuk data tabel kita harus menjalankan scriptnya juga ini harus dijalankan script. Sudah. Nah, nanti kalau kita bikin tabel baru jadi ID-nya kita panggil di sini. Nah, jadi kalau kita masih pakai example jadi nggak perlu diganti. Oke, sekarang kita refresh lagi. Oke, udah tampil ya ini. Nah, kenapa kok ini di sini dan ini di sini? Karena yang header belum kita copy. Kita harus copy dulu yang header. Kita buka resource-nya, langsung aja ke atas, cari komentar yang data tabel. Nah, di copy semua, taruh di header. Oke, taruh, kalau bisa saya paling bawah sih, jadi runtut mana yang duluan mana yang terakhir. Kita copy ini untuk hasilnya, terus ini untuk resource-nya. Oke, kita copy. Oke, sudah. Terus CSS nya copy aja, guys, cuma 3. Oke, paste. Nah, ini udah selesai, tinggal kita refresh lagi. Nah kan, udah tertata sesuai dengan tempatnya, harusnya ada di samping. Nah, coba kita search Firefox. Nah, udah tampil hanya Firefox aja. Kalau misalkan Windows Win 98, nah cuma tampil Windows 98 aja, artinya search kita udah berhasil seperti itu. Nah, coba untuk hari ini ya kita selesaikan untuk menampilkan untuk yang relasi tadi, relasi yang udah kita buat tadi.
Caranya adalah misalkan di data user ini kayaknya kita tampilkan nick, ID, nick sama namanya aja biar simpel. Jadi di data user kita cari penamaannya, headernya dulu, th nya. Jadi th nya sisakan yang ini th nya cuma satu, th nya sisakan yang ini, nomor nick, nama sama mungkin apa namanya ya, email sama password. Itu aja sih, mungkin aksi, password aksi. Jadi untuk button edit sama delete, atau bisa juga ditambahkan suspend juga boleh, itu bebas tergantung kalian masing-masing. Selanjutnya di tr, nah kita hapus tr nya sampai bawah, footernya juga kita nggak pakai, opsional sih ini, kalau mau pakai juga nggak apa-apa. Nah ini tinggal kita buat for each. Nah ini terus ini data, ini biar pendek i gitu aja, terus td nya bisa di copy, seperti ini. Ini yang pertama adalah nomor ya, jadi di sini harus kita buat php nomor sama dengan 1. Selanjutnya di sini kita tampilkan for each, jadi perulangan untuk nomornya 0 plus plus. Terus apa tadi, nick ya, nick itu ada di detail user, jadi i lalu detail user lalu nick ini. Terus untuk nama lengkap ya, ini ya, nama lengkap ada di detail user juga. Ini ada nama lengkap. Oke. Terus di sini ada RI detail user, email. Oh enggak, email itu ada di apa namanya, di user, jadi tinggal ditulis saja gini. Oke, coba kita lihat apakah sudah berhasil. Oke, ada, oh no, oh O nya kebanyakan, sorry. Kita refresh lagi, properti detail user, maksudnya ada error lagi. Coba kita cek, attempt read property detail user on full. Nah, kita coba cari di chat GPT. Oke, jadi di sini ada penjelasannya, indicator trying access detail user variable hot boolean file true. Jadi subject this. With find detail user. Cek di controller. Ini tadi udah bisa deh. User controller. Coba kita proses all. Nah, udah.
Oke, aksinya belum, karena kita for each ya tadi, makanya dia mintanya semuanya untuk perulangan. Oke, selanjutnya untuk aksi belum kita kasih. Data user jadi kita buat apa namanya, button. Kita buat button dulu, nanti kalau kita butuh yang lain, oh ada, jadi karena nanti kita butuh ref, jadi kita pakaikan A, lalu ref kosongin dulu, ini tipenya button, lalu classnya button word, lalu ini edit, satu lagi A, untuk kita copy aja, tipenya button, ini danger, delete. Oke, harusnya udah muncul. Oke, jadi kalau data tabel misalkan ada yang tidak pas, itu biasanya tidak aktif data tabelnya, di fiturnya mati. Kalau kolomnya pas, sudah sesuai dengan headernya, maka dia akan berjalan dengan normal. Oke, seperti ini. Cukup untuk hari ini ya, soalnya udah jam 2.35, saya harus ngantor besok. Jadi cukup sekian, kita lanjut besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.